Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Putra Nugraha dengan NIM 2450501071111157 dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya ambil pada mata kuliah Sosiologi Peternakan. Kasus yang saya ambil yaitu penyakit PMK di Jawa Timur. Penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus termasuk dalam famili Viscoviridae dan genus Aptovirus. Penularan virus ini melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, kontak tidak langsung dengan virus pada manusia, lalat, alat, dan sarana transportasi. Penyebaran melalui pakan dan terkontaminasi virus. Penyebaran melalui angin atau udara. Penyebaran juga dapat melalui hewan seperti lalat, nyamuk, dan lainnya. Dan penyebaran ini bisa terjadi karena manusia yang sudah masuk ke kandang yang terinfeksi lalu masuk ke kandang yang lain. Itu juga akan menyebabkan penularan virus ini dengan secara cepat. Dari data yang saya dapatkan, update status penyakit mulut dan kuku pada ternak di Jawa Timur pada tanggal 14 April 2023, jumlah kasus di 38 kabupaten dan kota sebanyak 199.042 ekor kasus. Dan ternak yang sakit sebanyak 2.456 atau sebanding dengan 1,23%. Dan ternak yang sembuh sebanyak 189.492 ekor atau sebanding dengan 95,20%. Dan ternak yang mati sejumlah 4.373 atau sebanding dengan 2,20%. Dan ternak yang potong paksa sebanyak 2.721 ekor atau sebanding dengan 1,37%. Dari 95,20% ternak yang berhasil sembuh dengan cara dilakukan vaksinasi, pengobatan, dan evaluasi kepada peternak. Namun, masih banyak peternak yang tidak mau vaksinasi dengan berbagai alasan, dan banyak juga peternak yang mau menuruti pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Peternak yang menolak vaksinasi dengan alasan ternak yang telah divaksinasi akan mengalami penurunan nafsu makan, menjadi sakit, dan timbul penyakit lainnya. Lebih tepatnya, peternak tersebut takut dengan efek samping dari vaksin ini. Peternak yang menerima vaksinasi tentunya ingin ternaknya sembuh dan terbebas dari virus PMK. Peternakan yang menerima sudah termasuk peternak yang patuh dengan pemerintah dan lembaga Dinas Peternakan Jawa Timur dan bekerja sama untuk menanggulangi dan menangani wabah virus PMK ini. Perubahan manajemen pemeliharaan hewan ternak, khususnya ternak sapi di Jawa Timur. Perubahan manajemen pemeliharaan dan evaluasi yang diberikan oleh Dinas Peternakan Jawa Timur kepada peternak diterima oleh peternak guna untuk mengatasi wabah virus PMK yang menyerang hewan ternak. Perubahan sosial dan ekonomi.
sangat berubah karena adanya virus PMK yang menyerang ternak. Seluruh masyarakat menolak adanya ini karena seluruh peternak banyak yang dirugikan yang disebabkan oleh virus PMK. Ini dari produksi menurun, ternak yang sakit hingga mati. Dinas Peternakan Jawa Timur telah melakukan beberapa upaya-upaya untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus PMK dengan cara melaksanakan penataan biosecurity di pasar hewan, terutama di perbatasan wilayah dan juga dilakukan vaksinasi di dalam wilayahnya. Lembaga Dinas Peternakan Jawa Timur menjadi tempat atau wadah penting bagi masyarakat untuk memperhatikan peternakan. Masyarakat peternak yang menjadikan peternakan sebagai sumber ekonomi membawa perubahan sosial ekonomi yang sangat menurun dikarenakan wabah virus PMK. Disintegrasi. Penyebaran penyakit virus PMK di Jawa Timur telah mengalami disintegrasi atau penurunan kasus di beberapa daerah. Namun, kasus PMK kerap terjadi di daerah Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Reintegrasi. Terdapat beberapa upaya reintegrasi atau penanganan ulang terhadap virus PMK di Jawa Timur. Salah satunya merupakan vaksinasi massal yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah menerima 1 juta dosis vaksin PMK pada tahun 2024. Penyakit PMK di Jawa Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan serotipe atau varian genetik virus yang disebabkan. Dalam definisi kekuasaan, pihak yang berkuasa adalah Lembaga Dinas Peternakan dan pihak pemerintah daerah Jawa Timur. Kekuasaan Dinas Peternakan di Jawa Timur merujuk kepada wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menangani penanggulangi kasus PMK di Jawa Timur. Hal ini tentu diawasi oleh pemerintah. Pihak yang dikuasai adalah peternak-peternak yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan Dinas Peternakan Jawa Timur dapat dilihat dari beberapa aspek yang menyangkut berbagai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sektor peternakan di tingkat provinsi. Adapun dimensi-dimensinya yaitu dimensi legislasi atau kebijakan, dimensi pengawasan dan penegakan hukum, dimensi penalangan dan pembinaan, dimensi pembangunan dan sumber daya manusia atau SDM, dimensi kesehatan hewan dan kewenangan dan keamanan, dimensi pengolahan sumber daya alam. Saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan Dinas Peternakan Jawa Timur mencakup beberapa struktur dan yang memastikan pelaksanaan kebijakan serta program-program terkait peternakan berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Secara umum, seluruh kekuasaan ini dapat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sumber kekuasaan Dinas Peternakan Jawa Timur berasal dari kombinasi legislatif atau legalitas, hukum undang-undang, dan peraturan kewenangan, administratif dan eksekutif, anggaran, serta pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dinas ini juga mendapat legitimasi dari kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan masyarakat dan peternak yang ada serta dari peran aktif dalam pengembangan dan
mengimplementasikan kebijakan. Unsur-unsur kekuasaan. Dinas Peternakan Jawa Timur memiliki unsur-unsur utama yang mendukung pembangunan sektor peternakan di wilayah tersebut. Bidang kesehatan hewan fokus pada pencegahan dan penanganan penyakit hewan serta penyuluhan kesehatan hewan. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan mengatur dan memfasilitasi pemasaran produk peternakan untuk mendukung peternak. Bidang kesehatan masyarakat veteriner menjaga kesejahteraan dengan cara pengawasan dan pengendalian penyakit ternak. Bidang pembibitan, pakan, dan produksi peternakan, pengembangan bibit dan pengendaliannya. Bidang kesehatan masyarakat veteriner menjaga kesehatan dengan cara pengawasan dan pengendalian penyakit ternak. Bidang pembibitan, pakan, dan produksi peternakan, pengembangan pembibitan dan penyediaan pakan. Bidang pembibitan dan penyuluhan peternakan memberi pelatihan dan edukasi kepada peternak bidang sumber daya manusia atau SDM, pengembangan dan keterampilan tangan. Cara mempertahankan kekuasaan. Mempertahankan kekuasaan atau otoritas dalam suatu lembaga seperti Dinas Peternakan dalam melakukan dan dilakukan sebagai cara mempertahankan kekuasaan, yaitu transparansi atau akuntabilitas, kepemimpinan yang kuat, peningkatan kompetensi SDM, kolaborasi dengan stakeholder, adaptasi teknologi, evaluasi, dan edukasi. Dan juga pengembangan program. Bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki. Lembaga Dinas Peternakan Jawa Timur memiliki wewenang untuk mendukung pengembangan sektor peternakan di wilayah tersebut. Berikut bentuk-bentuk wewenang. Perencanaan dan pengembangan, pembinaan dan penyuluhan, pembangunan sumber daya alam manusia, pengawasan dan pengendalian penyakit hewan, pemasaran hasil peternakan, pemetaan potensi peternakan, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan rencana pembangunan. Sekian video dari saya Iwayan Eka Putra Nugraha, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya tutup dan terima kasih.